18 hujan meteor di tahun 2024 bisa disaksikan dengan mata telanjang di Indonesia. Untuk sepanjang tahun ada banyak, tapi untuk sebagian besarnya mengumpul di akhir tahun, jadi bulan Oktober, November, Desember. Sepanjang 2024, Indonesia akan nihil gerhana bulan dan matahari. Meski ada 4 gerhana yang akan terjadi, semuanya tidak melintasi Indonesia. Saking lamanya sampai tahun ini aja kita nggak kebagian gerhana yang melintasi di Indonesia, gerhana matahari tadi itu yang sangat menarik. Sudah saatnya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berbasis artificial intelligence, scientific crime investigation, sudah menjadi mandat penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum. Selengkapnya di Brindeli News bersama saya, Berlian Irawan. Langit bumi akan mengalami fenomena astronomi pada tahun 2024, diawali dengan hujan meteor Quardantit. Peristiwa yang akan menampilkan meteor yang jatuh sebanyak 60 hingga 200 meteor per jam yang puncak terjadinya dalam beberapa jam saja. Waktu untuk melihat hujan meteor Quardantit dapat dinikmati pada saat malam hingga dini hari. Dengan kondisi langit gelap tanpa cahaya dari bulan dapat dilihat secara mata telanjang hingga menggunakan teleskop. Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, Fahrahati Mumtahana, mengungkapkan ada puluhan fenomena antariksa tahun ini. Walau tidak begitu banyak dibandingkan dengan tahun lalu, fenomena hujan meteor bakal kembali terjadi. Farah menambahkan hujan meteor Quardantit adalah hujan meteor terbaik sepanjang 2024. Karena kurangnya paparan cahaya bulan pada fase puncak akan terlihat puluhan meteor setiap jam. Kondisi ini juga dipengaruhi kondisi langit cerah dan polusi cahaya minimal. Jadi selain fenomena gerhana, ada fenomena hujan meteor yang bisa kita nikmati bersama. Hujan meteor itu terjadi sepanjang tahun cukup banyak ya, pada beberapa tahun itu terjadi pada biasanya tanggal dan bulan yang mirip-mirip. Dan contoh penamaan meteornya itu di dinamakan berdasarkan rasi bintang atau konstelasi yang ada di arah pancaran meteornya itu. Contohnya hujan meteor Perseid ada di rasi Perseus di sekitar itu. Nah, untuk sepanjang tahun ada banyak, tapi untuk sebagian besarnya mengumpul di akhir tahun, jadi bulan Oktober, November, Desember, seperti itu bulan untuk hujan meteor. Kalau untuk hujan meteor kita bisa menikmatinya dengan mata, dengan kamera jika ingin mengabadikan, tapi kita perlu untuk mencari tempat yang medan pandangnya luas dan tidak ada polusi cahaya, polusi udara yang sangat buruk juga, dan kita perlu juga uh, bersabar karena meteor itu datangnya mungkin banyak seperti hujan, tapi ada jeda yang cukup lama sehingga kita perlu ya bersantai, misalnya seperti camping itu lebih baik bersama teman-teman atau menikmatinya dengan berburu ke daerah terpencil gitu karena memang tidak langsung serta merta kita bisa melihatnya langsung, kita kadang harus menunggu agak lama gitu waktunya. Oh, hujan meteor sebenarnya bisa disaksikan di semua tempat, semua lokasi, kecuali lokasi yang padat padat penduduk dan lampu kota ya. Kalau misalnya di Jakarta kemarin ada yang menanyakan, kalau saya kasih contoh mungkin di Kepulauan Seribu atau daerah yang tidak banyak lampu cahaya gitu. Jadi nggak harus di Indonesia Timur ya, kalau hujan meteor bisa di segala lokasi, bisa menyaksikan, semua orang bisa menikmati. Konbrin, salah satu fenomena astronomi lainnya yang akan terjadi yakni gerhana matahari dan bulan. Tahun 2024 Indonesia nihil peristiwa tersebut. Akan ada 4 peristiwa gerhana yang terjadi sepanjang 2024. Namun sayangnya hal tersebut tidak melintasi langit Indonesia. Ditegaskan oleh peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, Fahrahati Mumtahana, gerhana matahari dan bulan akan terjadi masing-masing sebanyak 2 kali. Gerhana pertama yakni gerhana bulan penumbra akan terjadi pada 24 hingga 25 Maret dengan wilayah lintasan di benua Eropa, Australia, Afrika, Amerika Utara dan Selatan hingga timur Laut Asia. Sementara gerhana matahari total akan terjadi pada 8 April dengan wilayah lintasan Samudra Pasifik melintasi Meksiko hingga Amerika Serikat. Untuk para pengamat atau pemburu gerhana matahari total dapat menyaksikan secara langsung ataupun pergi ke lokasi lintasan sambil berlibur. Fenomena astronomi kan banyak, tapi kalau untuk khusus gerhana itu
tahun 2024 ada empat, yang kedua dua gerhana bulan, yang dua gerhana matahari ya. Nah, gerhana bulannya sendiri pun ada jenisnya yang gerhana penumbra ini yang tidak terlalu menunjukkan dampak atau tidak terlalu terlihat berbeda seperti gerhana total, bulan total dan bulan sebagian. Jadi kalau gerhana penumbra itu tidak terlalu terlihat dan itu sebenarnya lintasannya ada di sedikit juga menyinggung Indonesia di bagian timur, hanya saja ya itu tadi tidak ada dampak signifikan. Tapi kalau untuk gerhana bulan yang satunya, sebagian itu tidak melintas di Indonesia. Lalu untuk dua gerhana matahari, ada gerhana matahari total dan cincin itu juga ada di wilayah Amerika. Jadi yang satunya di bagian utara Amerika, yang satunya nanti di sekitar Chili, di selatan gitu, benua Amerika Selatan. Jadi tidak lintasannya tidak di Indonesia. Gerhana itu memang peristiwa yang sangat langka, terutama gerhana matahari itu melintasinya itu wilayahnya sangat spesifik. Jadi kalau patut untuk dilakukan ekspedisi atau diselenggarakan acara baik untuk masyarakat maupun untuk penelitian besar-besaran ya, karena itu sangat langka. Saking langkanya sampai tahun ini aja kita nggak kebagian gerhana yang melintasi di Indonesia, gerhana matahari tadi itu yang sangat menarik. Investigasi tindak kejahatan membutuhkan kecermatan dan keakuratan dalam penyusunan sebuah bukti. Peran identifikasi inilah yang memperkuat penelusuran terkait investigasi. Pranata Komputer Pusdatin BRIN, Pesi Griharta Madya, Norma Kristagaluh menawarkan metode identifikasi dengan menggunakan pola pembuluh darah di jari sebagai salah satu metode scientific crime investigation. Identifikasi pola pembuluh darah tidak dapat ditiru karena berada di dalam tubuh, karena tidak meninggalkan jejak seperti fingerprint. Alat yang digunakan untuk mendeteksi berukuran kecil serta dapat digunakan secara langsung. Identifikasi pola pembuluh darah di jari menjadi sebuah upaya memperluas pilihan dan keakuratan dalam identifikasi biometrik dalam penyidikan secara ilmiah. Ya. Kenapa mengambil pola pembuluh darah pada jari? Yang pertama, dia tidak bisa di-copy, tidak bisa ditiru karena di dalam. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung pembuluh darah kita. Lalu kalau memegang sesuatu, kalau fingerprint, sidik jari itu meninggalkan bekas. Contohnya sidik jari meninggalkan bekas. Sedangkan vaskular ini, pembuluh darah ini tidak. Jadi tidak leave no trace. Jadi tidak meninggalkan jejak. Ya. Ketika terutama kalau misalkan terutama dipakai untuk forensik misalkan. Dia penggunaannya itu nyaman atau tidak sulit ya, tidak susah. Ya. Alatnya juga kecil, jadi bisa diambil secara langsung. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.